Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tasawuf sunni. Berikutnya ini ada nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama ada Syafa Syafiatul Husna, yang kedua saya sendiri Sabrina Nisa Usafarah, dan yang ketiga ada Tika Alfiah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian tasawuf sunni. Secara bahasa, tasawuf sunni itu berasal dari kata suf yang berarti buluwal yang melambangkan kesederhanaan atau kelembutan. Dan tasawuf sunni adalah ajaran tasawuf yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dan menekankan penyucian jiwa, pembinaan akhlak, kedekatan kepada Allah, dan tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Yang kedua ada tujuan dan manfaat tasawuf sunni. Yang pertama, tujuannya ada mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu, membentuk akhlak yang baik, dan mencapai ketenangan batin. Adapun manfaatnya yaitu mengurangi stres dan kegelisahan, menyembuhkan sikap sabar dan ikhlas, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi itu adalah tujuan dan manfaat kita mempelajari tasawuf sunni ini. Yang selanjutnya ada teori nafsu manusia. Pengertian nafsu yaitu dorongan dalam diri manusia yang dapat mengarah pada kebaikan maupun keburukan. Nanti akan dijelaskan macam-macam nafsu, yang mana nafsu itu bisa mengarah kepada kebaikan dan keburukan. Menurut Imam Al-Ghazali, nafsu amarah mendorong pada keburukan, dan nafsu lawamah menyesali kesalahan dan ingin memperbaiki diri. Pengendalian nafsu dilakukan melalui ibadah, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tingkatan nafsu dalam tasawuf. Yang pertama yaitu amarah. Amarah berarti mendorong keburukan. Dan yang kedua, lawamah, yaitu menyesali kesalahan. Ketiga, mulhimah, yaitu mendapat ilham untuk berbuat baik. Dan keempat, mutaimanah, yaitu jiwa yang tenang. Yang kelima, ridiyah, yaitu ridho terhadap ketentuan Allah. Dan yang keenam, mardiyah, yaitu diridhoi Allah. Dan yang ketujuh adalah kamilah, tingkatan jiwa paling sempurna. Pengertian makom. Makom adalah tahapan spiritual yang harus dilalui seseorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Fungsi makom yaitu ada 3, yaitu 1. Melatih diri menjadi lebih baik. 2. Membersihkan hati dari sifat tercela. Dan yang ketiga, membentuk kepribadian yang saleh. Macam-macam makom. Macam-macam makom itu ada 7. Dan yang ke-1 atau yang pertama yaitu taubat. Taubat adalah menyesali dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan yang kedua, khauf dan roja. Khauf adalah takut kepada Allah, dan roja itu berharap rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah zuhud. Zuhud adalah tidak berlebihan mencintai dunianya. Dan yang keempat yaitu fakr, yaitu hidup sederhana dan selalu bersyukur. Dan yang kelima, sabar. Sabar adalah tabah menghadapi ujian. Dan keenam, ridho, yaitu menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Dan yang terakhir atau ketujuh, muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga menjaga perilakunya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian hal. Hal dalam tasawuf adalah suatu batin yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah. Adapun ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama yaitu bersifat sementara, yang kedua datang dan pergi, dan yang ketiga yaitu tidak dibolehkan melalui usaha manusia. Adapun macam-macam hal itu ada al-khauf, at-tawadhu, at-taqwa, al-ikhlas, al-us, al-wajh, al-syukur. Tasawuf sunni di era modern itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengatasi krisis moral, mengurangi stres dan kecemasan, menghindari sikap materialistis, menumbuhkan kesederhanaan, menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Jadi untuk kesimpulan dari tasawuf sunni yaitu tasawuf sunni diambil dari Al-Quran dan hadis, memiliki tujuan untuk mensucikan jiwa dan membentuk akhlak yang mulia, mengajarkan pengadilan nafsu, makom maupun hal. Dan tasawuf ini relevan diterapkan dalam kehidupan modern untuk mencapai ketenangan, keseimbangan, dan kedekatan kepada Allah SWT.